Selamat pagi Pak Jandes. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Eropa ke dalam bangsa Indonesia. Jadi negara pertama yang akan saya jelaskan adalah negara Portugis. Di Portugis itu ada 3 tokoh yang mencoba untuk masuk ke dalam bangsa Indonesia. Yang pertama ada Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, dan Afonso de Albuquerque. Jadi yang pertama ada Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias itu meninggalkan Portugis pada tahun 1487. Lalu ia menyusuri pantai barat Afrika hingga Tanjung Harapan Baik. Namun ia gagal untuk mencapai India. Lalu tokoh yang kedua ada Vasco da Gama. Vasco da Gama berangkat dari Portugis tahun 1497. Lalu ia melewati jalur Pantai Harapan Baik, lalu melanjutkan perjalanan melalui pelabuhan Malinda atau Afrika Timur. Lalu tahun 1498 tiba di Calicut yang berada di India. Lalu tokoh terakhir ada Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque tahun 1511 menaklukkan Malaka. Lalu tahun 1522 berhasil tiba di Maluku. Lalu ia diterima baik oleh Raja Ternate. Lalu negara yang kedua ada Spanyol. Di Spanyol itu ada 3 tokoh, yaitu Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Juan Sebastian Elcano. Yang pertama ada Christopher Columbus. Christopher Columbus itu mencari jalan langsung ke Indonesia atau melalui jalur Afrika Barat. Lalu ia berlayar dari Spanyol tahun 1492. Lalu tiba di sebuah pulau yang disebut San Salvador. Lalu ia ingin mencapai India namun gagal. Lalu ada Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan ini mencari jalur menuju Indonesia di bagian Maluku. Lalu berangkat pada tahun 1519 melalui Samudra Atlantik. Lalu melewati ujung Amerika Selatan dan melanjutkan perjalanan ke Samudra Pasifik. Lalu Ferdinand Magellan tiba di Filipina pada Februari tahun 1521. Lalu terbunuh di Cebu. Cebu itu ada di dalam Filipina karena mencoba mengatasi perang antar suku di Cebu. Perjalanan dilanjutkan oleh tokoh yang terakhir, yaitu Juan Sebastian Elcano. Juan Sebastian Elcano ini tiba di Kepulauan Maluku pada November 1521. Lalu diterima baik oleh Sultan Tidore. Lalu selanjutnya ada Inggris. Di Inggris ini ada 2 tokoh yang akan mencoba masuk ke dalam Indonesia. Yang pertama ada Francis Drake. Francis Drake itu berlayar pada tahun 1577 melewati jalur yang dijalankan oleh Ferdinand Magellan. Lalu singgah di Maluku, Sulawesi, dan Jawa. Lalu ia berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate, lalu pulang ke Inggris lagi melalui Samudra Hindia. Lalu ada Thomas Cavendish. Thomas Cavendish ini berlayar ke Indonesia tahun 1586, melewati jalur yang sama dengan Francis Drake atau jalur yang dilewati oleh Ferdinand Magellan. Lalu Inggris memulai koloni di Indonesia pada tahun 1601 dengan membawa lada dari Banten. Lalu Belanda berhasil mengusir Inggris dari Indonesia pada tahun 1682 dari Banten. Lalu negara yang terakhir ada Belanda. Belanda ini ada Cornelis de Houtman dan Jacob Cornelius van Eyck. Jadi yang pertama ada Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman ini tahun 1596 tiba di Banten. Lalu armada ini membawa pulang lada dari Banten pada tahun 1597. Namun armada yang satu ini tidak diterima oleh masyarakat Banten karena bersikap kasar. Lalu tokoh yang terakhir ada Jacob Cornelius van Eyck. Jacob Cornelius van Eyck ini melewati jalur yang sama dan tiba di Maluku. Lalu armada Belanda datang susul menyusul setelah armada yang satu ini datang. Lalu tahun 1602 dibentuk VOC. Oke, setelah menjelaskan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa. Yang pertama saya akan menjelaskan perlawanan rakyat Minangkabau. Jadi perlawanan rakyat Minangkabau ini terjadi karena adanya perang saudara antara kaum adat dan kaum Paderi.
Lalu tahun 1821 Belanda memihak kaum adat. Lalu pemimpin kaum Paderi adalah Tuanku Imam Bonjol. Lalu Belanda berhasil merebut markas kaum Paderi di Bonjol. Lalu kaum adat dan kaum Paderi tetap berselisih. Lalu saya juga akan menjelaskan perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Eropa. Jadi saya akan menceritakan pada tanggal 5 April 1873 Aceh diserang oleh Belanda dengan 3.000 tentara. Serangan ini gagal karena pemimpin Belanda Jenderal J.H.R. Kochter tewas. Lalu November 1873 Belanda menyerang Aceh dengan 13 tentara dan berhasil merebut istana Sultan Aceh. Teuku Umar dan Cut Nyak berpura-pura menyerah karena akan menyerang ketika sudah mendapatkan senjata. Lalu Belanda melakukan adu domba antara golongan Teuku atau golongan bangsawan dengan Tengku atau golongan ulama. Lalu satu persatu pemimpin Aceh gugur dan menyerah. Berdasarkan perjanjian Plakat Pendek, Aceh mengakui kekuasaan Belanda. Jadi saat itu Aceh sudah menyerah dan gugur dan menyetujui perjanjian Plakat Pendek atau Aceh mengakui kekuasaan Belanda. Akan menjelaskan tentang motivasi 3G. Motivasi 3G itu yang pertama ada gold. Gold itu misalkan mencari dan berdagang, lalu mencari emas, perak, hasil tambang dan barang-barang berharga lainnya. Ada glory. Glory itu misalkan mencari kekayaan melalui memperluas daerah jajahan. Bangsa Eropa percaya bahwa jika mempunyai atau memiliki daerah yang luas akan menentukan kejayaan. Dan yang terakhir ada glory. Glory adalah menyebarkan agama Nasrani atau menyebarkan Injil.